Selamat pagi, Romo Gregorius Ari Nugrahanto SY dan teman-teman kelas 1D. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan pembahasan mengenai penyimpulan tak langsung, khususnya pada silogisme hipotetis. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Cindy Gupitasari. Saya biasa dipanggil Cindy. NIM saya 211134155. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanza Carolina Unyang. Saya biasa dipanggil Kanza. NIM saya 211134162. Halo, perkenalkan nama saya Wella Sofren Tatu Beket. Saya biasa dipanggil Wella. NIM saya 211134154. Silogisme hipotetis. Silogisme hipotetis adalah silogisme yang premis mayornya adalah proposisi hipotetis. Proposisi hipotetis adalah proposisi yang terdiri atas bagian-bagian yang satu sama lainnya memiliki hubungan yang bersifat saling bergantung, bertentangan, atau memiliki kesamaan. Oleh karena itu, proposisi hipotetis tidak terdiri atas subjek dan predikat yang dihubungkan oleh kopula. Proposisi hipotetis dibagi menjadi 3. Yang pertama, proposisi kondisional. Yang kedua, proposisi disjungtif. Dan yang ketiga, proposisi konjungtif. Yang pertama, proposisi kondisional. Proposisi kondisional ialah proposisi yang terdiri atas 2 bagian yang digandengkan dengan menggunakan kata-kata apabila, maka. Namun, boleh juga kita menggunakan kata-kata jikalau atau jika, maka. Contoh kalimatnya adalah, jika ia pergi, maka kita tidak dapat menemuinya. Bagian proposisi yang diawali dengan kata jika atau jikalau atau apabila disebut antecedent. Bagian yang diawali dengan kata maka disebut konsekuen. Yang kedua, proposisi disjungtif. Proposisi disjungtif ialah proposisi yang subjek atau predikatnya terdiri atas bagian-bagian yang saling menyisihkan. Tidak dapat bersama-sama A dan B, atau kalau A bukan B. Contoh kalimatnya adalah, saya berjalan lambat atau cepat. Contoh yang kedua, Anda atau saya yang benar. Dalam 2 contoh kalimat ini, kalimat saya berjalan lambat atau cepat, ini predikatnya saling menyisihkan. Saya sebagai subjek, berjalan lambat atau cepat sebagai predikat. Maka predikat berjalan lambat atau cepat ini saling menyisihkan. Kemudian untuk contoh kalimat yang kedua, Anda atau saya yang benar, ini subjeknya saling menyisihkan. Yang menyisihkan adalah subjek Anda atau saya. Yang ketiga, proposisi konjungtif. Proposisi konjungtif ialah proposisi yang memiliki 2 predikat yang biasanya dihubungkan oleh kata dan yang tidak mungkin benar dalam waktu yang bersamaan jika dikenakan kepada subjek yang sama. Contoh kalimatnya,
baju itu tidak mungkin hitam dan sekaligus putih. Ketiga jenis proposisi hipotetis itu yang membentuk ketiga jenis silogisme hipotetis berikut. Yang pertama, silogisme kondisional. Yang kedua, silogisme disjungtif. Dan yang ketiga, silogisme konjungtif. Silogisme kondisional. Silogisme kondisional ialah silogisme yang memiliki premis mayor kondisional. Silogisme kondisional dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, silogisme kondisional yang memiliki relasi kausal satu arah. Yang kedua, silogisme kondisional yang memiliki relasi kausal timbal balik atau dua arah. Dan yang ketiga, silogisme kondisional yang memiliki relasi kausal probabilitas. Baik, yang pertama, silogisme kondisional yang memiliki relasi kausal satu arah. Apabila antecedennya P dan konsekuennya Q, rumusnya ialah jika P maka Q. Memiliki dua modus dasar, yang premis minornya adalah antecedent proposisi premis mayor, dan yang premis minornya ialah konsekuen proposisi premis mayor. Setiap modus dasar memiliki dua kemungkinan, yakni afirmatif dan negatif. Maka ada 4 modus. Namun, hanya 2 modus yang sahih. Yang pertama, apabila anteseden benar, konsekuen pun benar. Akan tetapi, apabila konsekuen benar, belum tentu anteseden benar. Yang kedua, apabila konsekuen dinegasi atau disangkal, anteseden pun harus dinegasi untuk memperoleh konklusi yang tepat. Contoh, untuk modus yang pertama, premis pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua, P. Kesimpulannya Q. Contoh kalimatnya, jika aksesoris yang dikenakannya itu dari berlian, maka harganya sangat mahal. Ternyata aksesoris yang dikenakannya itu dari berlian, jadi harganya sangat mahal. Modus yang kedua, premis yang pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua, Q. Kesimpulannya tidak dapat disimpulkan. Contoh kalimatnya, jika aksesoris yang dikenakannya itu dari berlian, maka harganya sangat mahal. Ternyata harganya sangat mahal. Modus 2 tidak sahih karena kendatipun konsekuennya benar, tidak mutlak antecedennya benar. Sebab kebenaran konsekuen bisa terjadi oleh sebab akibat. Dapat kita lihat kembali pada modus yang kedua. Pada premis yang pertama, jika aksesoris yang dikenakannya itu dari berlian, maka harganya sangat mahal. Premis yang kedua, ternyata harganya sangat mahal. Maka tidak dapat disimpulkan. Karena dari premis yang kedua, harganya sangat mahal. Kita tidak tahu yang ia gunakan apakah berlian atau bukan. Modus yang ketiga, premis yang pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua, negasi P. Kesimpulannya negasi P. Contoh kalimatnya,
Jika aksesoris yang dikenakannya itu dari berlian, maka harganya sangat mahal. Ternyata aksesoris yang dikenakannya bukan dari berlian. Modus ini tidak sahih karena antecedennya salah. Tentu saja konsekuennya pun salah. Dapat kita lihat kembali pada modus yang ketiga. Premis yang pertama, jika aksesoris yang dikenakannya itu dari berlian, maka harganya sangat mahal. Premis yang kedua, ternyata aksesoris yang dikenakannya bukan dari berlian. Kita tidak tahu aksesoris yang dikenakannya bukan dari berlian ini harganya sangat mahal atau tidak. Modus yang keempat, premis pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua, negasi Q. Kesimpulannya, negasi P. Contoh kalimatnya, jika aksesoris yang dikenakannya itu dari berlian, maka harganya sangat mahal. Ternyata harganya tidak mahal. Jadi, aksesoris yang dikenakannya itu bukan dari berlian. Yang kedua, silogisme kondisional dengan relasi kausal timbal balik atau dua arah. Relasi ini memiliki 4 modus. 4 modus yang sahih. Yang pertama, apabila anteseden benar, konsekuen pun benar. Yang kedua, apabila konsekuen benar, anteseden pun benar. Yang ketiga, apabila anteseden dinegasi, konsekuen pun dinegasi agar konklusi benar. Yang keempat, apabila konsekuen dinegasi, anteseden pun dinegasi agar konklusi benar. Contoh, modus yang pertama, premis yang pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua, P. Kesimpulannya Q. Contoh kalimatnya, jika ada terang, maka gelap pun sirna. Ternyata ada terang, jadi gelap pun sirna. Modus yang kedua, premis yang pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua, Q. Kesimpulannya P. Contoh kalimatnya, jika ada terang, maka gelap pun sirna. Ternyata gelap memang sirna. Jadi, ada terang. Modus yang ketiga, premis yang pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua, negasi P. Kesimpulannya, negasi Q. Contoh kalimatnya, jika ada terang, maka gelap pun sirna. Ternyata tidak ada terang. Jadi, gelap pun tidak sirna. Modus yang keempat, premis yang pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua, negasi Q. Kesimpulannya, negasi P. Contoh kalimatnya, jika ada terang, maka gelap pun sirna. Ternyata gelap tidak sirna. Jadi tidak ada terang. Yang ketiga, silogisme kondisional dengan relasi kausal probabilitas. Contoh kalimatnya, jika negara A menyerang negara C, maka negara B akan menyerang negara A. Ternyata negara A menyerang negara C.
Mungkin negara B menyerang negara A, mungkin juga tidak. Maka, relasi ini hanya menghasilkan konklusi yang merupakan kemungkinan saja. Silogisme disjungtif ialah silogisme yang memiliki premis mayor dalam bentuk proposisi disjungtif. Rumusnya yaitu P atau Q. Contoh dari kalimatnya, John Brown adalah seorang profesor matematika atau penerbang pesawat pemburu. Antecedennya, John Brown adalah seorang profesor matematika. Konsekuen, John Brown adalah seorang penerbang pesawat pemburu. Silogisme disjungtif dalam proposisi disjungtif antara anteseden dan konsekuen terdapat 3 jenis diversal, yakni yang pertama, diversitas eksklusif, yang kedua, diversitas non-eksklusif, yang ketiga, diversitas alternatif. Ketiga jenis relasi diversal tersebut membuat silogisme disjungtif menjadi 3 jenis, yakni yang pertama, silogisme disjungtif eksklusif. 2 ketentuan yang berlaku yaitu yang pertama, jika premis minor mengafirmasi salah satu bagian dari premis mayor, konklusinya negatif. Yang kedua, apabila premis minor menegasi salah satu bagian dari premis mayor, tidak akan diperoleh konklusi yang benar. Maka rumus modus pertama, P atau Q, P negasi Q, buku itu merah atau biru. Ternyata buku itu merah, jadi buku itu tidak biru. Modus yang kedua, P atau Q, Q negasi P, buku itu merah atau biru. Ternyata buku itu biru, jadi buku itu tidak merah. Modus ketiga dan modus keempat, konklusinya tidak pasti. Silogisme yang kedua yaitu silogisme disjungtif non-eksklusif. 2 ketentuan yang berlaku. Yang pertama, jika premis minor menegasi salah satu bagian dari premis mayor, konklusinya akan menjadi afirmatif. Yang kedua, apabila premis minor mengafirmasi salah satu bagian dari premis mayor, tidak diperoleh konklusi yang tepat. Rumus modus yang pertama, P atau Q. Negasi P dan Q, tersangka yang telah terbukti bersalah itu dijatuhi hukuman penjara atau hukuman denda. Ternyata ia tidak dijatuhi hukuman penjara, jadi ia dijatuhi hukuman denda. Rumus modus yang kedua, P atau Q, negasi Q dan P, tersangka yang telah terbukti bersalah itu dijatuhi hukuman penjara atau hukuman denda. Ternyata ia tidak dijatuhi hukuman denda, jadi ia dijatuhi hukuman penjara. Modus ketiga dan modus keempat, konklusinya tidak pasti. Silogisme yang ketiga, silogisme disjungtif alternatif. 2 ketentuan yang berlaku yaitu yang pertama, jika premis minor mengafirmasi salah satu bagian dari premis mayor, konklusinya akan menjadi negatif. Yang kedua, apabila premis minor menegasi salah satu bagian dari premis mayor, konklusinya akan menjadi afirmatif. Rumus modus yang pertama yaitu P atau Q. Negasi P dan Q, jumlah buku itu menunjukkan angka genap atau angka ganjil. Ternyata jumlah buku itu tidak menunjukkan angka genap, jadi jumlah buku itu tidak menunjukkan angka ganjil. Rumus modus yang kedua yaitu P atau Q, negasi Q dan P, jumlah buku itu menunjukkan angka genap atau angka ganjil. Ternyata jumlah buku itu tidak menunjukkan angka ganjil, jadi jumlah buku itu menunjukkan angka genap. Modus yang ketiga, P atau Q, P negasi Q, jumlah buku itu menunjukkan angka genap atau ganjil. Ternyata jumlah buku itu menunjukkan angka genap, jadi jumlah buku itu tidak menunjukkan angka ganjil. Modus yang keempat, P atau Q, Q negasi P, jumlah buku itu menunjukkan angka genap atau ganjil. Ternyata jumlah buku itu menunjukkan angka ganjil,
Jadi, jumlah buku itu menunjukkan angka genap. Silogisme konjungtif. Silogisme konjungtif ialah silogisme yang memiliki premis mayor dalam bentuk proposisi konjungtif. Rumusnya P dan Q. Contoh, dosen tidak mungkin memberi kuliah dan sekaligus tidak memberi kuliah. Silogisme konjungtif dibagi menjadi dua jenis. Pertama, silogisme konjungtif dengan premis mayor yang memiliki anteseden dan konsekuen yang berkontraris. Kedua, silogisme konjungtif dengan premis mayor yang memiliki anteseden dan konsekuen yang berkontradiksi penuh. Ketentuan dalam silogisme konjungtif kontraris. Pertama, tidak mungkin anteseden dan konsekuen serentak kedua-duanya benar, akan tetapi bisa saja kedua-duanya salah. Kedua, jika yang menjadi premis minor benar, bagian lainnya dari premis mayor pasti salah. Dan jika yang menjadi premis minor salah, bagian yang lain dari premis mayor mungkin benar, mungkin juga salah. Jadi tidak dapat dipastikan. Selanjutnya, ketentuan dalam silogisme konjungtif kontradiktif. Pertama, jika premis minor benar, bagian yang lain dari premis mayor pasti salah. Jika premis minor salah, bagian yang lain dari premis mayor pasti benar. Kedua, apabila premis minor afirmatif, konklusi negatif. Dan apabila premis minor negatif, konklusi afirmatif. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 11. Terima kasih, Romo Ari dan teman-teman.